Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak ngelakuin sesuatu tanpa sadar? Misalnya lagi asik makan, tahu-tahu udah habis aja. Atau lagi jalan, tiba-tiba inget mantan. Nah, itu tandanya alam bawah sadar kita lagi bekerja nih. Alam bawah sadar itu kayak sahabat yang selalu nempel terus, tapi kita nggak sadar dia ada. Dia yang ngatur kebiasaan kita, dari yang sepele sampai yang penting. Dia juga yang kadang bikin kita ngelakuin hal-hal aneh tanpa alasan. Penasaran kan gimana cara kerja si misterius ini? Yuk, kita bahas bareng-bareng tentang alam bawah sadar, lengkap dengan fakta-fakta seru dan lucunya. Definisi, apa sih alam bawah sadar itu? Oke, teman-teman, bayangin alam bawah sadar itu kayak gudang besar di otak kita. Di gudang ini, semua kenangan, pengalaman, perasaan, trauma masa lalu disimpan rapi. Bedanya sama pikiran kita yang biasa, kita nggak bisa masuk ke gudang ini seenaknya. Kayak ada pintu rahasia yang dijaga ketat. Tapi meskipun tersembunyi, isi gudang ini diam-diam ngaruh banget sama hidup kita loh. Misalnya, kenapa ya kita suka takut sama kecoa? Padahal kan, kecil. Nah, bisa jadi dulu waktu kecil kita pernah punya pengalaman buruk sama kecoa, dan itu terekam di alam bawah sadar. Jadi meskipun kita udah lupa kejadiannya, rasa takut itu tetap ada dan muncul setiap kali kita lihat kecoa. Serem ya? Tapi tenang, nggak semua isi gudang ini serem kok. Ada juga yang lucu-lucu. Misalnya kebiasaan ngomong sendiri waktu lagi sendirian. Nah, itu bisa jadikan alam bawah sadar kita lagi bosen dan butuh teman ngobrol. Lucu kan? Intinya, alam bawah sadar itu rumit dan misterius, guys. Dia kayak teka-teki yang terus berusaha kita pecahkan. Tapi tenang, di video ini, kita bakal bahas tuntas tentang alam bawah sadar, biar kita bisa lebih kenal sama diri sendiri. Fungsi utama. Ngapain sih si alam bawah sadar ini? Nah, sekarang kita bahas fungsi utama si alam bawah sadar ini. Pertama, dia itu kayak hard disk raksasa yang nyimpen semua informasi tentang hidup kita. Dari mulai nama kita, makanan favorit, sampai kejadian memalukan waktu SD. Kedua, alam bawah sadar itu kayak autopilot yang ngatur kebiasaan kita. Contohnya waktu kita belajar naik sepeda dulu. Awalnya susah, tapi lama-lama kita bisa naik sepeda tanpa mikir. Ketiga, alam bawah sadar itu kayak filter canggih yang milih informasi mana yang perlu diproses sama pikiran sadar. Bayangin, setiap detik, otak kita dibombardir sama jutaan informasi. Bab 3. Sekarang kita bahas contoh-contoh pengaruh alam bawah sadar dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kebiasaan. Kayak yang udah gue bilang tadi, kebiasaan itu dikontrol sama alam bawah sadar. Misalnya kebiasaan ngecek handphone setiap 5 menit sekali. Sebenarnya kita nggak sadar kan, lagi ngelakuin itu, tiba-tiba aja tangan udah gerak sendiri ngambil handphone. Nah, itu dia si alam bawah sadar lagi beraksi. Kedua, intuisi. Pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang nggak beres sama suatu hal, tapi nggak tahu kenapa? Nah, itu dia yang namanya intuisi, alias suara hati. Intuisi ini sebenarnya muncul dari informasi yang udah terekam di alam bawah sadar kita. Misalnya kita ketemu orang baru, terus tiba-tiba ngerasa nggak srek. Padahal orangnya kelihatan baik-baik aja. Nah, bisa jadi alam bawah sadar kita menangkap sinyal-sinyal tertentu yang bikin kita ngerasa nggak nyaman. Ketiga, reaksi emosional. Kenapa sih kita bisa tiba-tiba marah, sedih, atau bahagia tanpa sebab yang jelas? Nah, ini juga ulah si alam bawah sadar. Misalnya, kita lagi dengerin lagu, terus tiba-tiba sedih. Padahal lagunya nggak sedih-sedih amat. Nah, bisa jadi lagu itu ngebangkitin kenangan atau emosi tertentu yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Bab 4. Oke, sekarang kita bahas cara kerja si alam bawah sadar ini. Gimana sih? Dia bisa ngontrol pikiran dan perilaku kita. Nah, bayangin alam bawah sadar itu kayak komputer canggih yang bekerja terus-menerus. Komputer ini punya program-program yang udah terinstall sejak kita lahir dan terus bertambah seiring dengan pengalaman hidup kita. Program-program ini yang ngatur kebiasaan, reaksi otomatis, dan keyakinan kita. Nah, setiap kali kita ngalamin sesuatu, baik yang menyenangkan maupun yang enggak, komputer ini bakal ngerekam dan menyimpannya sebagai data. Data-data inilah yang nantinya bakal membentuk program-program baru di alam bawah sadar kita. Misalnya, waktu kita kecil, kita pernah dimarahi orang tua karena nggak mau makan sayur. Kejadian ini terekam di alam bawah sadar dan bisa membentuk program sayur itu nggak enak atau makan sayur itu bikin dimarahi. Nah,
Program-program inilah yang nantinya bakal ngepengaruhi cara pandang dan perilaku kita terhadap sayur di masa depan. Meskipun kita udah lupa kejadiannya, program ini tetap berjalan dan bisa bikin kita jadi nggak suka sayur. Seremnya, program-program di alam bawah sadar ini bisa berjalan secara otomatis tanpa kita sadari. Makanya, kadang-kadang kita suka ngelakuin hal-hal yang sebenarnya nggak pengen kita lakuin, atau malah ngulang kesalahan yang sama. Bab 5. Nah, pertanyaan selanjutnya, bisa nggak sih kita ngatur atau memengaruhi alam bawah sadar kita? Jawabannya bisa banget. Meskipun tersembunyi, alam bawah sadar kita bukan sesuatu yang statis dan nggak bisa diubah. Ada beberapa cara buat memprogram ulang alam bawah sadar kita. Pertama, meditasi. Meditasi itu kayak nge-gym buat otak. Kedua, afirmasi positif. Afirmasi positif itu kayak mantra ajaib yang bisa mengubah pola pikir kita. Cukup ulangi kalimat-kalimat positif seperti, aku percaya diri. Ketiga, visualisasi. Visualisasi itu kayak bikin film di kepala, bayangkan hal-hal yang ingin kita capai. Visualisasi ini ngebantu menciptakan pola pikir baru di alam bawah sadar. Jadi teman-teman, itulah sedikit tentang alam bawah sadar kita. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian lebih memahami diri sendiri. Ingat, alam bawah sadar itu ibarat pisau bermata dua. Dia bisa jadi teman baik yang mendukung kesuksesan kita, atau malah jadi musuh dalam selimut yang menghambat kemajuan kita. Kuncinya adalah, kenali dan pahami alam bawah sadar kita. Lalu program ulang dengan hal-hal positif yang mendukung tujuan hidup kita. Jangan lupa, like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.